Sekarang kita masuk ke pelajaran batimetri kita. Sebelum kita masuk ke batimetri, saya mau ngasih teman-teman nih video bagus banget videonya. Karena berhubungan dengan batimetri. Mari kita sedikit sit and relax, terus kita tonton. Just how deep does the ocean go? If you took the highest point on land and submerged it, you would still have more than a mile between you and the deepest point in the oceans. The oceans harbor 99% of all living space on Earth and have enough water to fill a bathtub that's 685 miles long on each side. For scale, here's a human, and here's a blue whale, the largest animal on Earth. Blue whales usually hunt at depths of around 330 feet within the well-lit zone of the ocean. Deeper down, at 700 feet, the USS Triton became the first submarine to circumnavigate the Earth in 1960. At 831 feet, we reached the deepest free dive in recorded history. Down here, the pressure is 26 times greater than at the surface, which would crush most human lungs. But whales manage it, diving to a max depth of 1,640 feet where they hunt giant squid. At 2,400 feet, we reach the danger zone for modern nuclear attack submarines. Any deeper, and the submarine's hull would implode. 2,722 feet down is where the tip of the world's tallest building, the Burj Khalifa, would reach. A little farther, at 3,280 feet, we're deep enough that sunlight can't reach us. We've now entered the midnight zone. Many animals down here can't see, like these eyeless shrimp at 7,500 feet who thrive near scalding hot underwater volcanoes. At this depth, temperatures are just a few degrees above freezing, but the waters around hydrothermal vents can heat up to 800 degrees Fahrenheit. 9,816 feet is the deepest any mammal has been recorded swimming, the Cuvier beaked whale. But not even the Cuvier beaked whale could explore the RMS Titanic, which rests at a staggering depth of 12,500 feet. The pressure is now 378 times greater than at the surface. Yet you can still find sea life like the fangtooth, hagfish, and Dumbo octopus, the deepest living octopus on Earth. At 20,000 feet is the Hadal Zone, an area designated for the ocean's deepest trenches, like the Mariana Trench. If you tipped Mount Everest into the Mariana Trench, its summit would reach down to 29,029 feet. That still doesn't compare to the two deepest crewed missions in history. In 2012, director James Cameron descended to 35,756 feet for the Deep Sea Challenger mission. But Cameron didn't quite break the record, which was set by oceanographer Jacques Piccard and Lieutenant Don Walsh in 1960. Piccard and Walsh descended to the lowest point on Earth, Challenger Deep, at a record 35,797 feet below the surface. Since then, scientists have sent half a dozen unmanned submersibles to explore Challenger Deep, including Kaiko, which collected over 350 species off the seafloor between 1995 and 2003. But scientists estimate there are potentially thousands of marine species we have yet to discover. Humans have explored an estimated 5 to 10% of Earth's oceans. We've only just begun to understand the deep, dark world that flows. Oke, menarik kan? Intinya sih adalah laut itu dalam banget. Dan dari dulu sudah ada pelajaran banyak studi yang bilang, yang nyari tahu seberapa dalam sih laut kita. Ya, karena tadi setelah sebelumnya kita mempelajari karakteristik laut dari segi airnya, maka kedalaman ini menjadi salah satu faktor yang penting. Karena nanti buat buat kita yang saya bilang tadi, buat kita sebagai engineering itu penting banget. Oke. Sedikit fakta bahwa volume dari lempeng tektonik yang berada di permukaan laut itu jauh lebih kecil dari keseluruhan volume air laut dunia, bahkan cuma 10%-nya. Nah, tapi walaupun jumlah perairan yang sangat banyak ini, ternyata lautan itu cuma membentuk sebagian lapisan tipis dari struktur muka bumi. Nah, dari dari dasar laut itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ini di buku yang saya share di kuliah awal.
nyebutnya dia relief. Relief itu sebenarnya tampak muka. Jadi bisa dibagi menjadi 3. Profil utama, profil intermediate, dan profil mikro. Oke. Dua profil yang A dan B, profil utama dan profil intermediate, bisa didapatkan dengan cara echo sounder. Sementara kalau profil mikro nggak bisa. Karena dia kecil sekali, maka dia lebih caranya dapatnya dari fotografi. Ntar kita lihat ya. Oke, kita masuk ke profil utama topografi dasar laut. Profil utamanya ini kategorinya apa sih? Biasanya kategorinya di buku yang di apa namanya? Di referensi yang kita pakai itu bilang bahwa dia adalah tampak muka dari dasar laut yang kalau dia pada kedalaman 500 sampai 100 meter itu bisa ditampilkan pada peta dunia, kelihatan. Apa aja sih? Ini grafisnya. Pada dasarnya ada 3, continental margin, deep ocean basin, sama oceanic ridge. Oke? Saya ulang ya. Continental margin, deep ocean basin, sama oceanic ridge. Ada 3 itu. Nah, di continental margin itu kita punya nanti ada 3 bagian. Ada continental shelf, continental slope, ada continental rise. Ntar kita lihat diagramnya seperti apa. Sementara kalau di ocean basin floor itu kita bisa temukan relief-relief dasar laut seperti abyssal floor, oceanic rises, seamounts. Ntar kita coba, kita akan apa namanya? Kita akan detailkan di slide berikutnya. Nah, continental margin. Continental margin itu disebut juga ada beberapa bagiannya, ada continental shelf, landas kontinen, yaitu dia daerah yang berbatasan langsung dengan daratan dan dia mempunyai yang landau. Zonanya biasanya kedalaman dari 150 sampai 200 meter kedalamannya, itu parameternya tuh. Dengan kemiringan rata-rata biasanya sekitar 0,1 derajat. 200 meter ini jauh banget loh. Bisa sampai si continental shelf ini bisa sampai berpuluh-puluh kilo jauhnya, tergantung kelandaiannya. Nah, berikutnya setelah continental shelf kita masuk ke continental slope atau disebut lereng benua. Ini adalah daerah yang berbatasan dengan continental shelf dengan kemiringan yang lebih terjal, biasa sekitar 4%, dan ia banyak hewan-hewan yang ada di sini. Berikutnya adalah continental rise. Daerah setelah continental slope yang dia berbatasan langsung dengan dasar laut. Kemiringan pada daerah ini tipikalnya antara 0,3 derajat sampai 0,05 derajat. Oke? Berikutnya setelah kita ke continental margin, kita masuk ke ocean basin floor. Ini tadi continental marginnya yang sebelah kiri. Sekarang kita lihat masuk ke daratan laut. Kita bisa nanti menemukan abyssal hill. Abyssal hill ini adalah daerah gundukan dasar laut yang dibentuk oleh kegiatan vulkanisme dasar laut. Umumnya ketinggiannya tidak lebih dari 1 km dari dasar laut, namun memiliki lebar 1 sampai 10 km. Terus berikutnya abyssal plain, kedalaman 5.000 sampai 7.000 meter dengan topografi yang datar. Apa sih ini abyssal plain ini? Adalah paling mudahnya dataran di dasar laut. Dia dia bisa dibilang daerah yang paling datar di bumi. Daerah yang paling datar di bumi itu di laut, bukan di daratan, gitu. Nah, jadi dia tuh nggak ada yang turun naik, datar aja, udah kayak gitu. Lalu kita berikutnya akan bisa mendapatkan yang disebut namanya seamount. Seamount ini adalah gunung. Jadi di bawah laut tuh ada gunung juga. Gunung yang di dasar laut biasanya merupakan gunung berapi, baik yang masih aktif ataupun tidak aktif. Ada yang dia sendiri, isolated, ada juga yang dia bergabung, membentuk sebuah cluster. Di ocean basin floor ini juga kita bisa nanti mendapatkan yang kita sebut trenches atau palung. Oke? Ntar kita lanjutkan ke slide berikutnya.